Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 2 yang saya cintai dan yang saya banggakan, syukur alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa memulai pembelajaran mata kuliah Al-Qiraah secara tatap maya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan kepangkuan baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah hatta liqa'illah. Selanjutnya, sehubungan dengan perkuliahan perdana pada kesempatan semester genap ini, ada beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan pada seluruh teman-teman mahasiswa program studi bahasa dan sastra Arab, bahwa untuk pembelajaran mata kuliah Al-Qiraah saya mengambil materi dari Al-Qiraah Ar-Rasyidah yang insya Allah nanti akan saya bagikan materinya pada seluruh teman-teman untuk dipelajari, untuk dipahami, baik dari sisi kebahasaannya maupun kandungan isi yang ada di dalamnya. Perlu saya sampaikan teman-teman bahwa materi atau mata kuliah Al-Qiraah ini adalah mata kuliah yang orientasi utamanya adalah membentuk keterampilan, kemampuan dari seluruh teman-teman mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab di dalam memahami teks-teks atau nas berbahasa Arab. Nah, oleh sebab itu, maka yang pertama nanti tentu di dalam pembelajaran materi Al-Qiraah ini kita tidak akan pernah lepas dari gramatikal bahasa, baik dari sisi ilmu nahwunya maupun ilmu sorofnya. Saya berharap nanti teman-teman juga mampu untuk menganalisa, memahami secara detail mengenai teks yang nanti akan disajikan dalam materi perkuliahan. Teman-teman bisa menentukan apakah kalimat ini masuk ke dalam isim, fi'il, huruf,
Kemudian juga mengetahui sisi i'rabnya. Ini i'rabnya rafa, nasab, jar atau jazm. Alasannya apa, tanda-tandanya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Juga mampu untuk mengetahui, memilah ini kalimat ini masuk sebagai fa'il, ini sebagai maf'ul, ini sebagai mubtada, dan lain sebagainya. Ini tahapan-tahapan awal yang juga perlu untuk dipahami ketika kita belajar al-qiraah. Kemudian lebih meningkat lagi, nanti saya harap teman-teman semuanya mampu untuk mencari dan menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Nah, ini penting tentunya teman-teman di dalam belajar al-qiraah itu. Jadi qiraah ini tidak hanya sekedar teman-teman membaca, selesai, menerjemahkan begitu saja, tidak, tetapi juga mampu untuk mencari kandungan pokok pikiran dalam masing-masing paragraf yang ada. Kemudian juga nanti selain mencari pokok-pokok pikiran di dalam masing-masing paragraf, teman-teman juga mampu untuk menyimpulkan kandungan isi dari teks bacaan yang disajikan. Nah, tentunya teman-teman untuk mengetahui hal itu perlu ada banyak perangkat yang kemudian harus kita pahami. Ya, termasuk diantaranya tadi sudah saya sampaikan, ada sisi gramatikal bahasa yang harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, selain ada pemahaman mengenai gramatikal bahasa, teman-teman juga harus memahami arti dari kosakata. Kemudian setelah mampu hafal berbagai macam kosakata yang ada di situ, teman-teman mampu untuk merangkai masing-masing kosakata tersebut atau kosakata yang terangkai itu mampu kalau teman-teman terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tentunya dengan bahasa yang tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh teks tersebut. Selanjutnya setelah itu, maka kerja teman-teman adalah menentukan apa sih pokok pikiran yang ada di dalam teks bacaan itu. Ketika teman-teman sudah tahu, oh ini pokok pikirannya adalah demikian, maka tentunya teman-teman harus mampu untuk menyusun kalimat sendiri dalam bahasa Arab yang sesuai dengan apa yang dikehendaki atau pokok pikiran yang ada di dalam faqrah atau alinea tersebut. Lebih lanjut lagi, ketika nanti memahami seluruh teks tersebut, maka teman-teman harus mampu untuk merangkai seluruh kandungan isi yang terdapat di dalam bacaan tersebut dengan menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Nah, dengan demikian maka akan terbentuk satu keterampilan di dalam diri kita untuk membaca nas-nas atau teks-teks berbahasa Arab. Dan di dalam Al-Qiraah Ar-Rasyidah itu masih sederhana, saya kira. Sederhananya karena sudah ada harokat, kemudian juga sudah ada selain di harokat, bahasa yang digunakan masih bahasa-bahasa sederhana, sehingga teman-teman nanti bisa untuk memperkaya teks-teks atau memperkaya vocabulary mufradat yang teman-teman miliki. Nah, tentunya ini butuh ketekunan dari teman-teman semuanya. Nah, harapan saya nanti seluruh teman-teman itu bisa secara serius untuk mengikuti mata kuliah ini dengan sungguh-sungguh. Maka nanti selain materi saya berikan, maka nanti kita juga akan melakukan diskusi melalui media grup WA yang kita punya.
Selain itu ada penugasan-penugasan dari saya, baik nanti teman-teman misalkan ada 1, 2, 3, 4 orang yang kemudian saya tunjuk atau berapa orang yang saya tunjuk dalam setiap pertemuannya untuk membaca sekaligus mengungkapkan isi dari kandungan yang dibacanya dengan menggunakan bahasanya sendiri, tentunya dengan bahasa Arab, yang kemudian di video, di-upload, dan nanti itu akan di-share di grup WA teman-teman, WA grup kita, untuk kemudian dikomentari oleh teman-teman, dikritisi oleh teman-teman, dan tentunya bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk lebih meningkatkan kreativitas kita, kemampuan kita untuk memahami teks-teks berbahasa Arab. Itu mungkin sekedar pengantar dari saya kaitannya dengan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Al-Qiraah. Untuk teman-teman BSA 2A, karena ada crash jadwal, maka nanti akan dialihkan di hari Senin jam 5 dan 6, ke 5 dan 6. Untuk teman-teman yang di BSA 5B, BSA 2B, maka itu di hari Jumat tetap jamnya adalah jam ke-4 dan ke-5. Baik, terima kasih teman-teman. Itu barangkali mungkin yang bisa saya sampaikan, dan sukses selalu untuk kita semuanya. Belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah semua akan bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah, wa minal khaus radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.